Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Indonesia Sehat tentunya dalam acara Talkshow Indonesia Sehat, dan kali ini kita akan membahas seputar lansia ataupun pensiunan. Dan kali ini acaranya adalah True Life Begin at 50 Plus. Bersama saya Pandey dan juga ada Bung Hasan, dan tentunya ada bintang tamu kita. Siapa dia? Nah, tentunya di sini sudah hadir Bapak Jim Mintarja. Sebelumnya kita sapa dulu dong tentunya. Gimana Bung Hasan, Pak Jim, gimana apa kabarnya? Bung Pandey. Baik, Nah, kabar baik sekali dan itu selamat sore, salam bahagia untuk sahabat-sahabat Iya, Radio Lansia. selamat sore semuanya. Dan kali ini sebagai edisi permulaan talkshow kita yang perdana, kita akan bahas tema terkait dengan pensiunan. Mengapa pensiunan mencemaskan dan menakutkan? Ayo ya, adakah yang di pojok sana merasa tersindir? Atau jangan-jangan langsung tersentak? Oh iya, kenapa saya mesti takut dengan pensiun? Bukankah itu sesuatu yang menyenangkan? Nah, ini dia akan kita coba kupas tentunya dengan pakarnya yang memang sudah menggeluti dunia itu, yang sudah punya pengalaman terkait dengan pensiunan. Bagaimana orang-orang merasa cemas, bagaimana orang-orang merasa khawatir dengan masa-masa pensiun. Beliau ini sudah punya pengalaman dari sekian banyak orang yang ada di sekitar beliau atau yang sengaja memang beliau cari untuk mencari informasi terkait dengan masa-masa pensiunan. Langsung aja Bung Hasan. Ya, ini ada acara baru kita ya, sahabat nostalgia Bapak Ibu ya, Bung Pandey, juga Pak Jim. Ini adalah kolaborasi kita Radio Lansia dengan komunitas 50 Plus, yang tentunya di sini hadir adalah Pak Jim Mintarja selaku foundernya. Ini topik kita adalah ada ini Bung, yaitu mengenai mengapa pensiun mencemaskan dan menakutkan. Jadi pensiunnya Bung, bukan pensiunannya yang mencemaskan. Pensiunnya. Pensiunannya- Kalau pensiunannya masih enak gitu. Ini pensiunnya ini Bung. Oke. Ini kita akan kupasnya kenapa. Nah, ini mungkin dengan Pak Jim ini yang sudah banyak sekali ya mendalami hal ini, dan topik-topik seputar pensiun tentunya sudah siap dengan berbagai catatannya nih Bung. Gini Bung Hasan, sebelum kita masuk ke pakarnya nih, saya mau nanya juga. Pandangan Bung Hasan dengan pensiunan itu apa sih Bung? Nah, ini dia Bung. Pensiunan itu sudah tidak punya kerja. Sakit ya, kemudian lemah gitu ya. Ya tadi di masyarakat juga ya kadang ya udah dianggap ya sekedar ada aja gitu Bung. Jadi benar dong. Berarti pensiunan itu menakutkan. Nggak dianggap, bagi lemah, yang pensiun itu ya. nggak punya duit. Iya. Tapi kata Pak Jin enggak. Nah, coba harusnya justru menyenangkan. Kita coba klarifikasi. Nah, ini sengaja kita undang. Punya Beliau ini jarang-jarang bisa datang nih. Itu dia Bung Pandey. Ya. Kita udah booking waktunya udah dari 2000 enggak, tahun 2024. Setahun yang lalu. Oke, apa nih catatannya Pak Jim soal ini Pak Jim? Baik. Nah, apa yang kita mau bahas bersama-sama ini khususnya tentang pensiunan, dan ini topik kita yang pertama awal nih ya. Kenapa pensiun itu mencemaskan dan menakutkan banyak orang. Nah, dari apa yang saya observasi, bicara juga dengan banyak teman, memang banyak sekali orang yang tidak siap karena itu. Dari data-data yang saya peroleh, bukan hanya di Indonesia, di negara-negara maju termasuk orang Amerika sekalipun, ternyata sebagian besar orang juga cemas dengan datangnya pensiun. Nah, intinya nanti mungkin pada sesi yang kita lebih akhir kita akan bahas. Nah, kenapa orang tidak siap dan seharusnya apa yang dilakukan. Nah, dari apa yang saya tahu dan juga pengalaman yang saya gali dari teman-teman, terutama kalau mendengar kata pensiun aja, itu kebanyakan orang udah cemas. Tidak-tidaknya cemas duluan. Nah, kenapa? Karena dia sudah membayangkan pada saat pensiun dia tidak bekerja lagi, dan akibat tidak bekerja tentu tidak mempunyai penghasilan tetap. Nah, itu biasanya kan tiap bulan kan punya penghasilan tetap. Dengan dia pensiun, dia tidak memperoleh penghasilannya tetap. Artinya salah satu yang dikhawatirkan tadi adalah masalah finansial. Betul, masalah finansial. Tapi emang benar sih Pak. Betul. Orang kita kerja juga nggak punya duit. Itu masih kerja aja ya pas-pasan. Apalagi ya, udah pensiun. Kecuali Lim Siolyo. Pensiun juga udah siap Pak Jim. Kan? Ya. Gimana Pak Jim? Nah, jadi memang benar.
meskipun bukan satu-satunya yang penting, tapi memang finansial itu penting. Ya. Ya kan ya, coba nih kalau Pak Hasan waktu dulu pacaran, ajak pacar Wih, keluar, kalau di kantong kempes gimana? Wah, deg-degan, Pak. Mending di rumah. Jantung ikutan kembang kempis tuh. Mending di rumah, Pak. Mending di Nggak rumah. keluar, ya. Iya. Nah, memang bukan yang paling utama, tapi itu perlu. Nah, itu yang tentunya misalnya dikhawatirkan orang. Nah, benar juga tadi yang Pak Pandai, Pak Hasan katakan. Lagi punya penghasilan aja, dapat gaji aja, kayaknya berasanya nggak cukup ya. Yeah. Apalagi tahu-tahu nggak ada gitu ya penghasilan tetapnya. Ya, ini memang salah satu kekhawatiran. Tapi nggak apa-apa. Tentu setiap masalah selalu ada solusinya. Nah, nanti kita simpen solusinya nanti belakangan Nah, ya. ini dia. Oke. Ini jadi kayak film India nih, Bu. Di belakangnya tuh pasti muncul nanti itu jagoannya. Jagoannya, Ya. benar. Ini kalau bicara pensiun sendiri, biasanya catatan Pak Jim berapa, Pak Jim? Nah, Orang sebenarnya di cukup pensiun. banyak. Nah, kita sebut beberapa yang pokok Ya, lah, yang paling umum ya. Nah, tadi kita sebut takut karena tidak mempunyai penghasilan tetap lagi. Untuk ya. usia pensiun sendiri nih berapa nih? Biasa Nah. kalau di negara kita nih 50 atau 60? Kalau kita di Indonesia, karena sebagian besar pekerja kita itu adalah swasta, bagian terbesar. Kalau ASN kalau nggak salah cuma sekitar 5% kok. Jadi 90% memang kerja di sektor swasta. Dan sektor swasta umumnya saat ini yang paling banyak masih usia 55 atau 56 pensiun. Itu yang paling banyak. Walaupun di kepegawaian memang ada tahapannya, jenjangnya. Betul. Tapi dari yang saya tahu ya, pemerintah tidak mengatur persis orang pensiun harus berapa. Karena untuk swasta ya, karena dia disesuaikan dengan kondisi masing-masing sama kontrak kerjanya dong. Perjanjiannya awalnya gimana. Nah, selain mereka takut kehilangan penghasilan tetap, juga banyak yang khawatir karena merasa waktu pensiun datang kayaknya tabungan saya untuk kehidupan di masa pensiun itu belum cukup. Ya. Nah, itu tentu kekhawatiran yang bisa dimaklumi juga. Nah, tentu orang-orang yang demikian kan dia berharap dia hidupnya bisa lama kan. Pensiun usia 55. Kalau Pak Pandai, Pak Hasan ingin hidupnya sampai usia berapa? Kalau bisa ya 100 Kebanyakan, Bung. Kepanjangan itu. tawaran diskon dikit ya. Diskon lah. Ya, 99 lah. 99. Nah, berarti harus punya tabungan 44 tahun. Untuk hidup 44 tahun. Ya kan? Mengisi saat yang Iya, pensiun tadi. betul. Tanpa penghasilan. Nah, Karena tadi kan Bung Hasan pensiun 55. Ya, 55. Usia Masih 99. Berarti punya tabungan selama 44 tahun. Sudah Pandai ada belum, mau Bu? yang singkat aja? Tentu enggak ya. Akhirnya Tentu mikir juga. juga ke sana. Jangan-jangan ya. Iya, jangan Oke. gitu. Nah, jadi memang intinya itu orang takut sebenarnya jumlah tabungannya nggak cukup. Tapi sekali lagi jangan khawatir, selalu ada solusinya. Baik ini Bung Pandai mulai mikir nih Bung ya. Saya dari tadi ngitung, Iya. kalau sebulan sekian, kalau 40 berapa yang harus tabung ya. Terus ingat tabungan udah berapa ya? Kok kayaknya masih minus ya? Wah, ini tentunya Belum lagi sudah- dipotong utang gitu ya. Iya, belum lagi bayar pajak sebenarnya. Iya. Waduh ini. Ya, ini mulai agak berat ini Bung Pandai. Ya, jadi usia sekian kita pensiun stop, berarti semua penghasilan juga berhenti. Di sisi lain perekonomian atau belanja tetap harus berjalan, Bung. Betul. Dapur tetap harus Ngebul. ngebul, nih, Pak Jim ya. Belum lagi anak-anak ya, belum lagi istri, Bung. Itu kalau satu, Bung. Kalau istrinya lebih ya, lebih pusing lagi. Kembali lagi, Bu. Iya, iya. Nah, yang pertama tadi masalah finansial. Iya. Yang keduanya apa? Ya, tadi yang kedua sebetulnya tabungan ya, tabungan masih ya. berkaitan dengan finansial. Betul, tadi yang sebut apalagi tentu mungkin ada sebagian juga ya yang masih ketika dia pensiun, uang tabungan memang ada, tapi masih punya kewajiban. Misalnya masih anaknya yang masih bergantung pada orang tuanya, misalnya pendidikannya belum selesai. Mungkin mereka masih punya kewajiban misalnya untuk menyicil angsuran rumah atau yang lainnya. Nah, ini tentu buat teman-teman yang kondisinya demikian, tentu mereka lebih cepat, itu kita bisa maklumi ya. Tapi baik, nanti pembahasan kita selalu ada solusinya. Dan dari apa yang saya tahu, kekhawatiran yang ketiga adalah, nah ini yang paling berat nih, bukan finansial, tapi dia merasa kehilangan harga diri. Orang pensiun. Nah, karena waktu kerja dia kan merasa orang yang berguna.
berguna terutama buat keluarganya. Dia kan pencari nafkah lah ya biasanya gitu ya. Ya memang zaman sekarang banyak juga udah suami istri yang mencari nafkah. Satu, berarti dengan tidak bekerja lagi pensiun, dia akan kehilangan penghasilannya dan status dia sebagai pencari nafkah hilangkan. Ya kan ya. Nah, ini akan lebih berat lagi buat teman-teman yang waktu dia pensiun, terutama yang pria ya, yang pria pensiun tapi istrinya masih bekerja. Jadi dia sendiri sudah bukan pencari nafkah, malah sekarang pencari nafkah adalah istrinya. Nah, dia merasa Perannya berganti. Betul, harga diri dia merasa merosot, ya. Jadi peran dia, kegunaan dia buat keluarga, dia merasakan sudah menurun. Perasaan dia loh itu loh ya. Nah, tentunya ada cara untuk mengatasinya juga. Selain itu, berguna buat keluarga waktu dia kerja, tentunya dia juga merasa berguna bagi tempat kerjanya kan. Dia memberikan kontribusi, apapun juga profesinya, tentu ada kontribusi. Termasuk juga memberikan bimbingan kepada stafnya, anak buahnya, timnya. Jadi dia merasa orang yang dibutuhkan, orang-orang yang berguna. Nah, dengan pensiun, itu kan selesai. Nah. Tidak ada lagi yang sapaan, selamat datang Pak, gitu, selamat pagi Pak. Gitu benar. Ya. Bapak ini mohon izin untuk ketemu, nggak ada lagi. Betul. Mau ke mobil pintu dibukakan. Baru turun dari mobil, selamat pagi Pak, selamat sore Pak, waktu mau pulang. Sekarang nggak ada yang nyapa lagi. Ya kalau ada burung di rumah mungkin burungnya yang nyapa. Ayo lo. Kalau nggak miara gimana? Burung aja itu burung tetangga aja nggak apa-apa. Oke ya, jangan. Betul-betul itu tidak mudah. Nah, jadi kehilangan dia merasakan kegunaannya bagi keluarga, di tempat dia berkarya, dan juga bagi masyarakat kan. Nah, tentunya pada waktu dia masih bekerja, dia meskipun bukan bekerja langsung untuk masyarakat ya, tapi cara tidak langsung kan, misalnya contohnya, dia kan bayar pajak. Yang setidak-tidaknya PPh yang dia bayar dipotong oleh perusahaan, ikut membayar pajak. Dan juga apa yang dia lakukannya itu misalnya dia memimpin satu tim, mempekerjakan satu tim, ada anak buah, dan secara tidak langsung kan, meskipun yang uang yang dipakai buat bayar gaji bukan langsung dari dia, tapi dia kan juga secara tidak langsung menghidupi keluarga anggota timnya. Nah di situ kan, nah itulah yang dia rasa kegunaan dia dan sebagainya. Nah dengan hilangnya pekerjaan dia, dengan datangnya pensiun, makanya dia juga merasa perannya di masyarakat juga berkurang. Nah, pertanyaan ini ya Bung Pande ya. Kalau usia kita sekarang, nah nih ya, coba kita hitung nih. Bung Pande ini tadi usia pensiun rata-rata adalah 55 ya. Ya. Nah, Bung Pande tinggal setahun lagi nih kayaknya. Nah, itu menyambung pertanyaan Bung Hasan gimana? tadi. Dari pengalaman Pak Jim ya, memang pensiun itu kan relatif. Ada yang di 55, ada yang 60 gitu ya. Tapi biasanya perasaan cemas ini biasanya muncul pada umur berapa sih dari beberapa orang yang Pak Jim mungkin sempat diskusi atau survei gitu. Sejak kapan sih? Karena terus terang usia di masa saya waktu itu mungkin usia 35 40 nggak ada tuh. Bung, perasaan Nggak ada gitu. Itu anteng-anteng aja tuh gitu. Biasanya pada usia-usia berapa sih hal ini muncul? Mikir itu. Nah, dari yang saya tahu ya kebanyakan ya, tentu ada kekecualian ya. Yang paling banyak itu adalah ketika tinggal setahun lagi mau pensiun. Wah, telat banget ya. Ketika dikasih tahu ya, yang disebut masa MPP kan, masa persiapan pensiun. Pak, tahun depan ya Bapak pensiun. Waktu itu baru kaget. Baru kaget ya. Nah, jadi dengan waktu setahun ya memang tidak mudah ya, cuma tinggal setahun ya. Nah, makanya saya sih menganjurkan teman-teman sebaiknya selambat-lambatnya di usia 50 mulai mempersiapkannya. Selambat-lambatnya usia 50. Yang terbaik, ada yang tanya juga. Yang paling ideal adalah usia berapa? Yang paling ideal adalah hari pertama kamu bekerja, kamu sudah mulai memikirkan suatu saat saya akan pensiun. Ya kan? Nah, nggak bisa menikmati hidup ini kayaknya. Mikir bahwa nanti saya akan pensiun. Justru mulai dari hari pertama, mulai siapkan hal-hal kecil dulu. Lah kalau tinggal setahun kan banyak sekali yang mesti disiapkan dalam waktu begitu dekat kan. Nah, alangkah baiknya kalau kita istilahnya nyicil sedikit demi sedikit.
Kalau dari usia masih muda sekali kan kan lebih baik. Nah, yang saya dengar teman-teman ada perusahaan salah satu bank swasta yang besar. Waktu karyawannya usia 50, nah mereka ada program yang disebut ring the bell. Bellnya dibunyikan, artinya neng 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 usia 50 ya, mulai siap-siap. Nah, bagus nih perusahaan ini nih. Ya. Program itu tadi. Program itu artinya mereka memberikan pembekalan, karyawan diminta mulai aware, mulai sadar. Sekarang usia 50, mereka 55 pensiunnya. 5 tahun lagi ya Anda pensiun ya. Sebaiknya sudah mulai menyiapkan diri. Bagus. Jadi bukan setahun sebelum pensiun diingatkan, tapi 5 tahun sebelumnya. Begitu. Oke. Intinya persiapan itu semakin awal semakin baik. Gini, jadi kalau dilihat dari apa yang tadi disampaikan Pak Jim ya, Ya. rasanya tidak salah juga kalau masyarakat menganggap ataupun merasa bahwa masa-masa menghadapi pensiun itu sesuatu yang mencemaskan. Nah, kalau dari pengalaman Pak Jim lagi-lagi ini, apa sih biasanya dampak kecemasan ini pada mereka? Atau apa sih biasanya yang bisa kita lihat? Walaupun misalnya dia tidak ngomong, biasanya apa sih yang terpancar, baik itu dari sisi perilaku Psikologis atau maupun psikologi ininya ya. segala macam gitu. Tapi kayaknya kita harus ada yang lewat dulu. Karena aku juga mau nanya, tadi Pak Jim sempat bilang kan ada sebuah perusahaan swasta bank yang punya program ring the bell tadi. Nanti ya, pas break kita tanya perusahaan banknya apa. Oke, siap. Ya. Setelah yang satu. Anda memiliki gangguan paru-paru, punya keluhan dengan biom Anda, hipertensi yang tidak terkontrol, atau ingin memiliki daya tahan tubuh yang kuat untuk terhindar dari COVID-19. Sekarang, tidak perlu khawatir. Ada Bio7. Bio7 adalah jamu tetes herbal yang terbuat dari bahan herbal dan rempah yang diproses secara fermentasi. Bio7 memiliki kandungan yang bermanfaat untuk tubuh Anda. Di antaranya, kulit manggis untuk melawan radikal bebas penyebab kanker. Batang tebu memiliki khasiat merawat kulit dan meningkatkan kekebalan tubuh. Daun gambir dapat mengatasi diare dan memperkuat gigi. Bunga kerisan dapat mengatasi stroke. Temulawak dapat menetralkan racun. Dan jintan hitam berkhasiat mengatasi penyakit asma. Minum jamu tetes herbal Bio7 2 kali sehari sebanyak 15 tetes. Diteteskan di air putih 200 ml. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Baik, masih dalam acara True Life Begins at 50 Plus ya, bersama Pak Jim Mintarja selaku life coach dan juga founder dari komunitas 50 Plus. Nah, hari ini kita membahas tentang topik-topik pensiun ya Bapak Ibu ya. Nah, nih hari ini kita ngomong Mengapa pensiun mencemaskan. Ya, tadi kalau di awal Pak Jim sudah membeberkan, wajar Bung, saya saja sampai keluar keringat-keringat ini. Padahal belum pensiun ya. Belum pensiun. Baru mendengar aja ini saya udah gemetar nih sebenarnya nih ya, Iya. dari pembeberannya Pak Jim tadi. Oke, gimana lagi nih? Tadi sebelum break Bung Pandi sempat nanya soal dampak ya, Iya. yang bisa dilihat. Tadi saya juga ada dapat bocoran Bung Pandi ya, mengenai bank yang tadi Ring the bell tadi. Nanti kita siapin. Tapi tadi masih ada satu lagi. Apa Bung? Yang dicemaskan oleh para orang-orang yang memasuki pensiun. Ya, itu Mungkin boleh disampaikan lagi nih Iya, Pak Jim. Oke. Baik, sebetulnya banyak tapi ya kita batasi ya jumlahnya waktu terbatas. Tapi ada satu lagi yang cukup menonjol adalah mereka merasa kehilangan kenyamanan atau kita sebut privilege yang mereka peroleh selama mereka bekerja. Ya terutama yang punya jabatan tertentu ke atas lah ya. Misalnya ada yang dapat mobil dinas ya kan ya, sampai biaya mobil semua juga dibayar oleh perusahaan. Ada juga yang mungkin dapat mobil rumah dinas ya, setidak-tidaknya rumahnya mungkin boleh disewakan oleh perusahaan. Ada juga yang dapat fasilitas klub tertentu, ya keanggotaan gitu ya. klub dan sebagainya. Ya banyaklah yang privilege yang mereka peroleh gitu ya. Juga peroleh bonus dan sebagainya. Nah, dengan pensiun itu kan semua hilang. Dan itu sangat mempengaruhi gaya hidup mereka, apalagi mereka kerja di perusahaan yang besar ya. Nah, termasuk misalnya sering juga
entah dia yang entertain kliennya atau dia di entertain oleh kliennya kan, itu kenyamanannya peroleh kan. Nah begitu pensiun nggak ada orang yang ajak dia makan siang lagi kan. Bahkan nelpon pun udah jarang. Iya, karena sebetulnya kliennya tetap telepon, tapi telepon kepada orang yang menggantikan dia, ya kan, jabatannya, perannya, bukan orangnya lagi yang dicari. Melekat ke jabatan berarti. Melekat ke jabatan. Nah, kata-kata yang bagus, melekat ke jabatan. Oleh karena itu, sebaiknya setinggi apapun jabatannya, karena itu sifatnya sementara, jangan terlalu melekat pada jabatan, karena itu sewaktu-waktu bisa diambil juga, atau karena datangnya pensiun. Paling baik tidak melekat pada jabatan. Betul. Bung Pande ini santai Mantap. aja, nggak perlu dibuka-bukain pintu. Mau keluar dari mobil juga jalan aja, gitu ya Bung Pande. Nabrak pintu. Atau karena ada kerjanya office boy. Ya memang karena di pintu. Iya. Oke, biar enteng ya Pak ya. Jadi nggak perlu banyak memikul beban ya tadi. Betul. Jadi jangan ini juga yang mungkin yang membuat orang banyak ya tadi karena melekatnya jabatan tadi yang istilah post power syndrome itu gitu ya. Merasa sudah tidak punya harga diri lagi, yang tadinya ke kantor dapat kemudahan dan didahulukan terus gitu ya. Bila perlu dia belum datang pintunya udah kebuka gitu. Padahal orangnya masih di mana gitu. Pas sudah pensiun bahkan diketuk pun pintu nggak dibuka. Sedih gitu. Ya kan ada beberapa kantor kan kalau nggak punya ID kan nggak bisa masuk. Bisa punya ID atau sidik jari tertentu. Masuk lift aja pun nggak bisa. Yang selama ini dia datang liftnya sendiri yang buka ini. Ada bos nih masuk gitu. Sekarang nggak bisa. Dipencet-pencet liftnya pun nggak bisa masuk. Nah ini kalau dalam bukunya yang saya baca James K. Van Fleet mengatakan ini adalah namanya kekuasaan pinjaman, Bung. Jadi manusia ini, para pejabat, ini punya dua kita nih. Ada kekuasaan pinjaman, ada kekuasaan bawaan, Pak Jim. Kekuasaan bawaan itu walaupun kita bukan seorang direksi, bukan seorang GM, ya kita kemanapun ya tetap orang masih respect dan dengan kita tuh masih ini Bung, walaupun jabatan sudah ditinggal. Namun kalau tadi yang tadi Pak Jim sempat sampaikan adalah orang yang masih dengan jabatan kekuasaan pinjaman kan dipinjamkan. Ketika lu selesai pensiun ya udah itu diambil lagi. Itu ya tadi mengalami yang tidak dipandang orang dan sebagainya. Contoh kayak Pak Jim ini. Pak Jim ini walaupun bukannya datang ya orang salim semua Bung dengan Pak Jim ini Bung. Berarti itu kekuatan bawaan. Kekuasaan bawaan. Gimana nih Pak Jim melihat fenomena ini Pak Jim? Ada tapi lo orang yang begitu Pak. Ya itulah yang kalau yang Pak Hasan cerita tadi, kita sering menyebutkan mereka ini orang-orang yang mungkin boleh dibilang orangnya punya karisma atau mereka informal leader gitu ya. Jadi bukan jabatannya tetapi memang ya karakternya mereka, personality-nya mereka. Jadi nilai-nilai dalam diri mereka itulah yang menarik orang. Jadi walaupun dia nggak biasa ya kita suka ini biasanya melekat pada tokoh-tokoh publik ini. Betul. Para ulama biasa tadi adalah tokoh-tokoh inilah tokoh-tokoh masyarakat gitu ya. Baik, lanjut lagi nih Pak Jim ketika soal pensiun tadi ini gimana nih? Apalagi nih Bung Pane tadi? Tadi seperti yang saya sampaikan, ada nggak sih yang dari pengalamannya Pak Jim gitu ya? Karena tadi kecemasan tadi walaupun memang bisa dimaklumi tapi tentu sesuatu yang bisa merugikan dirinya sendiri. Nah ini biasanya yang muncul di masyarakat itu apa sih? Apakah memang akhirnya katakanlah paling istilahnya paling parahnya mungkin sampai misalnya kelainan gitu jiwa atau segala macamnya. Ini dampaknya kemana? Karena ini penting juga gitu ya. Jangan sampai misalnya gara-gara pensiun ini akhirnya orang tersebut karena tidak bisa mengatasi rasa kecemasan tadi akhirnya jatuh semakin terpuruk, tidak hanya tidak mempunyai penghasilan, tapi malah lebih buruk dari situ. Gimana? Ada fenomena misalnya sampai mengalami hal-hal yang lain selain kecemasan tadi, Pak? Ya. Nah, tentu kalau kecemasannya itu kalau kita tadi sebut itu bisa juga mereka belum pensiun persiapan pensiun. Kemudian pensiun juga bisa dia mengalaminya. Tentunya kecemasan ini kalau dia tidak mencarikan solusinya, tentu membawa akibat. Terutama paling jelas adalah buat diri dia. Nah, hal-hal negatif yang muncul ini yang kemudian bisa dilihat orang, sehingga tidak heran kenapa masyarakat memberikan
label negatif pada pensiunan. Tentunya pensiunan yang sebetulnya yang tadi yang kita sebut ini, yang tidak siap ini. Nah, saya menggunakan istilah stigma pensiunan, yaitu label negatif yang diberikan oleh masyarakat pada pensiunan yang karena memang tidak mempersiapkan diri dan karena kecemasan-kecemasannya itu berlarut-larut dan dia tidak melakukan perencanaan dan persiapan yang baik, akhirnya dia hidup dengan kondisi yang tidak menyenangkan, tidak kondusif. Nah, contohnya ya itulah dia yang merasa seperti orang yang jelas itu tidak berguna lagi. Padahal semua orang kan berguna. Betul. Ya. Kalau merasa kok sekarang saya pengangguran tidak punya pekerjaan. Nah, pekerjaan itu kan bukan cuma hanya kerja di kantor kan dia. Contoh nih, kalau pengurus RT itu bekerja nggak ya? Bekerja ya. Bahkan itu lebih hebat ya, nggak digaji aja nggak ya. Ngurusin satu RT. Nah, ngurus saya satu RT, ya kan ya. Bahkan kadang-kadang bukan korban waktu aja, mungkin harus korban finansial juga. Betul, ya. Nah, kemudian menjadi pengurus yayasan misalnya, ya, dan biasanya juga banyak pengurus yang tidak dibayar kan, dan pengurus-pengurus panti, ya. Nah, sebetulnya banyak kok yang bisa dilakukan. pekerjaan yang bisa dilakukan. Bahkan kita lihat satu contoh yang paling nyata, ibu rumah tangga bekerja nggak tuh ya? Kelihatannya sih enggak, tapi ya dari pagi sampai sore itu. Iya. Ngurus anak, Nah, ngurus suami. Tapi itu kerja nggak ya sebetulnya? Iya, ya. Kerja. Nah, sekarang selama ini kan memang ada persepsi yang keliru bahwa dipikir bekerja itu adalah melakukan sesuatu dengan imbalan penghasilan. Nah, itu baru kerja. Lah padahal ibu rumah tangga kerjanya 24 jam. 24 jam multitasking, mulai ngurusin dari logistik, yang ngurusin cleaning service, segala-galanya. Coba kalau bapak-bapak tukar seminggu aja dengan istrinya ya. Ya, dia seminggu di rumah gitu loh ya. Ulasan 2 hari udah nggak keluar. Nah, jadi pekerjaannya kan luar biasa ibu-ibu gitu. Ya kan ya. Nah, jadi makanya dalam program kita termasuk di komunitas 50 plus kita yang bergabung itu bukan orang yang pensiunan yang kerja dari kantor, tapi ibu rumah tangga yang kita bilang pensiun, ibu rumah tangga yang kita maksud ibu rumah tangga yang pensiun ada artinya anak-anaknya sudah mandiri semua, dia tidak perlu terlalu banyak ngurus lagi. Sekarang dia mempunyai waktu yang bisa dia pergunakan untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan keinginan dia. Contohnya seperti itu. Jadi ya persepsi bekerja itulah yang harus kita perbaiki. Jadi sebetulnya masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan. Justru dari pengalaman saya juga pernah jadi pengurus yayasan, pekerja sosial sampai hari ini. Justru di yayasan, di panti, dimanapun juga sangat-sangat dibutuhkan sebetulnya pekerja-pekerja sosial. Ya. Nah, meskipun mereka punya karyawan yang sifatnya cuma administrasi kan, tapi yang jadi pengurus menentukan yayasannya arahnya harus kemana dan sebagainya. Nah, itu kan mesti orang-orang yang ya setidak-tidaknya yang dulu kerja di kantoran, yang punya jabatan tertentu kan. Nah, itu satu. Nah, kemudian kedua adalah soal tentang yang bisa kita kelihatan itu karena merasa tidak kerja lagi, tidak ada pekerjaan, dia mulai mendiam diri. Nah, mulai hidup dalam kesepian nih. Nah, dari pengalaman saya melihat ada dua hal yang sangat kontradiktif. Kalau wanita karier yang dia begitu berhenti kerja, mereka itu gampang tuh adaptasi tuh langsung masuk ke panti, kerja sosial, bergabung di komunitas. Yang susah itu pria. Coba lihat nanti, perhatikan, bisa pelajari komunitas-komunitas senior, warga senior, mayoritas itu wanita. Bahkan nggak jarang yang 70-an sampai 80% itu wanita. Yang prianya cuma belasan sampai 20-an%. Iya, seperti kemarin itu kita sempat ada kunjungan ke salah satu sekolah lansia di daerah Bekasi. Itu perkiraan saya mungkin ada sekitar 150-an orang yang hadir di situ. Itu kalau nggak salah yang lakinya kayaknya nggak nyampe 5 orang. Minim sekali ya. Kayaknya nggak nyampe 5 orang. Dari sekitar 150. Lebih banyak betul yang tadi disampaikan Pak Jim. Memang wanita lebih banyak aktif ya. Kenapa ya itu ya Pak Jim? Jadi begini. Kalau saya nanti boleh tarik saya kesimpulan contoh yang saya berikan gitu yang saya temui.
Kalau saya biasanya bertemu dengan katanya ibu-ibu, kita lagi cerita kenalan. Oh ya, dengan spontan biasanya dia cerita, oh ya dulu saya kerja di Bank Mandiri misalnya. Oh ya sekarang saya udah pensiun, sekarang saya ngurusin ini dia cerita. Kalau ketemu yang pria lain nih, saya tanya, Pak kegiatan utamanya apa? Udah 5 menit saya belum bisa tangkap dia kerja di mana tuh. Muter, kok kayaknya sepertinya lepas gitu ya. Iya, sepertinya perusahaan telekomunikasi apakah Telkom ya? Dia tidak bisa bukan. Jadi artinya apa? Nah, artinya malu untuk mengatakan bahwa saya pensiunan aja malu. Muter-muter. Nah, ya pengalaman saya itu. Kalau udah 2-3 menit saya belum bisa nangkep dia kerja di mana. Udah pasti pensiunan. Ternyata benar. Nah, jadi pria itu ada kecenderungan, kita bilang apa itu? Jaim ya, jaga image. Nah, merasa malu kalau diri dia pensiun. Nah, mungkin tadi itu tidak berguna lagi, tidak punya Stigma penghasilan. tadi, Betul, gitu ya. stigma itu dia kena nih stigma nih. Nah, itu ya. Nah, itu yang bisa kita kelihatan ya. Sehingga akhirnya apa? Banyak mengurung diri di rumah. Habis dia mau berkumpul mungkin malu juga. Dulu kalau ikut pertemuan di lingkungan atau di RT RW nggak pernah hadir. Sekarang dia hadir, orang bilang tumben lu datang. Kalau dulu kok belum datang ya gitu ya. Nah, sekarang tuh. Jadi malu dia akhirnya nggak datang. Ini persoalan untuk pensiun maupun calon pensiun ini tentunya tidak mudah nih Bung ya. Nanti kita coba tanya ke Pak Jim nih apa yang harus dilakukan, apa yang bisa dilakukan untuk jangan sampai stigma tadi tuh udah melekat ke kita ya. Saat ini kita bisa tahu lah ya para pensiunan itu bagaimana dan perasaannya bagaimana tadi sudah dibahas. Bagaimana hal ini jangan sampai kalau bisa tidak melekat pada kita. Tentunya yang satu ini kita kasih. Anda memiliki gangguan paru-paru, punya keluhan dengan biom Anda, hipertensi yang tidak terkontrol, atau ingin memiliki daya tahan tubuh yang kuat untuk terhindar dari COVID-19. Sekarang, tidak perlu khawatir. Ada Bio7. Bio7 adalah jamu tetes herbal yang terbuat dari bahan herbal dan rempah yang diproses secara fermentasi. Bio7 memiliki kandungan yang bermanfaat untuk tubuh Anda. Di antaranya, kulit manggis untuk melawan radikal bebas penyebab kanker. Batang tebu memiliki khasiat merawat kulit dan meningkatkan kekebalan tubuh. Daun gambir dapat mengatasi diare dan memperkuat gigi. Bunga kerisan dapat mengatasi stroke. Temulawak dapat menetralkan racun. Dan jintan hitam berkhasiat mengatasi penyakit asma. Minum jamu tetes herbal Bio7 2 kali sehari sebanyak 15 tetes. Diteteskan di air putih 200 ml. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. True life begins at 50 plus. Baik, masih bersama kami Bapak Ibu Saudara sahabat nostalgia dimanapun Anda berada dalam acara kita hari ini yaitu True Life Begins at 50 plus. Tentu saja bersama Pak Jim Mintarja selaku founder dari komunitas 50 plus. Hari ini topik kita ini apa nih Bung? Ya, topiknya lah mengapa pensiun mencemaskan dan menakutkan. Tapi sebenarnya dari apa yang sudah dibincangkan tadi wajar, ya. Ya, tadi apalagi masyarakat menunjang dengan stigma tadi. Pensiunan nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak ada duitnya, sudah nggak punya power lagi, gitu. Itu yang terjadi di masyarakat kita sebenarnya. Namun tentu tujuan kita di acara ini True Life Begin at 50 Plus ini kan bagaimana kita mencoba menghilangkan mungkin agak susah. Paling tidak mencoba mengurangi stigma tadi. Jangan label tadi kita berikan terus-terus akhirnya ya sudah. Pensiunan ataupun para lansia ini akhirnya merasa terpuruk. Walaupun tadi bagi mereka yang perempuan mungkin agak sedikit lebih bisa lepas menerima gitu ya. lepas, Tapi tetap bahwa ini menjadi sebuah beban yang secara sadar tidak sadar mereka harus pikul. Nah, sekarang bagaimana? Tentu dengan harus memberikan solusi-solusi. Artinya si
pensiunan ini ataupun para lansia ini juga harus menunjukkan bahwa mereka ini orang-orang yang berguna. Orang ini tidak seperti apa yang kalian labelkan ke mereka. Supaya ya masyarakat secara umum akhirnya harus mengakui, oh ternyata para pensiunan itu nggak seperti yang kita kita perbincangkan, yang kita vonis gitu ya. Dan tentu dengan acara ini kita mencoba ya apa sih yang bisa dilakukan para pensiunan, yang bisa dilakukan para lansia ini untuk sedikit demi sedikit bisa merontokkan stigma tadi gitu. Gimana Pak Jim? Ini tapi sebelum masuk ke apa sih yang bisa dilakukan, tadi masih ada terkait dengan stigma-stigma yang masih membebani para lansia ini. Silakan, mungkin masih bisa dilanjutkan Pak Jim. Masih ada lagi, kita kan sering dengar istilah post power syndrome. Nah, ini biasanya yang paling sering diomongin nih. Betul. Nah, post power syndrome itu kan pengertiannya seseorang yang selalu masih terikat pada masa jayanya yang dulu. Jadi kalau orang yang post power syndrome bisa kelihatan dia selalu bercerita, kalau zaman saya begini. Waktu saya jadi pimpinan di perusahaan itu begini. Jadi selalu dia akan bercerita tentang masa lalunya. Nah, ini sangat mungkin karena untuk menutupi bahwa dia sekarang kan udah tidak dihargai orang. Ya. Nah, otomatis manusia ini kan wajar ya, merasa tidak dihargai, dia ingin melakukan sesuatu supaya dia masih bisa dipandang orang. Nah, yang begini. Cuman kadang-kadang kalau sekali-sekali begini tentu juga baik ya. Apalagi generasi yang muda bisa belajar dari orang-orang yang lebih senior sebelumnya pengalaman mereka. Cuman kalau sudah orang istilahkan sindrom, itu berarti itu udah berulang gitu. Ya udah berulang terus-menerus, kemana-mana pun selalu ceritanya itu lagi. Bahkan ketemu orang yang sama diceritakan hal yang sama. Berulang-ulang lagi. Nah, akhirnya kan orang jadi bosan mendengarnya. Nah, itu makanya disebut sindrom. Ya kan ya. Nah, seperti Kalau itu. sekali itu masih wajar ya? Ya, sekali dua kali juga masih wajar. Ya, apalagi kita lagi punya bahas satu ngobrol, masalah. Dia akan memberikan referensi contoh dulu yang pernah lakukan. Nah, boleh itu ya. betul. Kalau ini karena yang sering terjadi, nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu topiknya itu diangkat gitu ya. Padahal kita mungkin lagi ngomong yang lain, kalau dia munculkan itu. Nah, itu kadang-kadang itu yang orang sebut dalam kutip nyebelin karena ya itu post-power syndrome. Akhirnya ini menjadi satu label yang negatif. Ya, saya rasa memang tidak sedikit orang-orang demikian. Nah, yang demikian itu biasanya tadi itu dia terlalu melekat pada jabatan yang dulunya. Tapi kan nggak salah dong Pak Jim ya, kan bangga lah gitu. Jelek-jelek begini kan, saya dulu kan ya direksi perusahaan apa lah, karyawan saya tuh 500 gitu kan. Iya, betul. Sekali kan boleh lah itu kan. Sekali-sekali boleh. Nah, kalau sudah sindrom itu artinya berulang-ulang. Apalagi pada tempatnya Betul, gitu ya. ya kan, Tapi ya. kalau misalnya diomongin dengan hal yang sama ke orang yang sama, Ya. itu pun membuat kita jengkel juga gitu. Atau lagi ngobrolin apa gitu ya, tiba-tiba ya itu terus saya kan dulu, itu. aku kan dulu ini. Saya juga dulu ini loh gitu. Ya, jangan beda gitu. Jangan dibawa terus ya barangkali. Betul. Oke, baik. Nah nih apalagi nih Nah, kira-kira selain yang itu juga biasanya, kemudian juga yang menyangkut faktor fisik. Nah, kalau dari apa yang saya observasi, dari tadi itu merasa dirinya tidak berguna, post power syndrome, dan tidak punya penghasilan, ini kan sangat mempengaruhi psikisnya dia. Nah, psikisnya menjadi negatif, otomatis juga sangat berpengaruh pada fisiknya. Nah, mulai dah ya timbul macam-macam penyakit. Mungkin dulu juga sudah ada penyakit nih. Ditambahlah dengan kondisi psikisnya sekarang begini, muncul dah penyakit-penyakitnya. Ya. Kalau dulu dibayarin kantor ke rumah sakit check up masih oke. Waduh, sekarang kalau mesti bayar sendiri kan berat ya. Tapi untungnya sekarang ada BPJS ya. Nah, tapi kan nggak selalu semuanya bisa BPJS, ada batasannya. Nah, akhirnya akan berpengaruh pada fisiknya. Dia akan mulai lemah tubuhnya, ya, dan juga mulai sakit-sakitan. Kalau ini berlanjut terus keadaannya, nah bisa nanti menjadi makin tidak berdaya nih, sakitnya yang berat-berat nih. Nah, sehingga kan ada orang bilang nih, penyakit-penyakit yang paling gampang terserang pada para lansia atau pensiunan,
seperti darah tinggi, akibatnya nanti kena stroke, diabetes dan sebagainya. Kayak begini, aduh penyakit-penyakit yang mahal-mahal lagi gitu ya. Dan penyakit yang sangat resikonya sangat tinggi. Seperti itulah kurang lebih post power syndrome, stigma pensiunan itu yang terjadi. Ya, jadi merasa dirinya tidak berpenghasilan, pengangguran, tidak berguna lagi, post power syndrome, makin lemah, sakit-sakitan, makin tidak mandiri. Itu sih. Ya, ini yang biasa kalau di masyarakat Bung ya suka diplesetkan ini Pak Jim ya. Namanya kan kalau tadi disebut MPP ya. Ini ya, tadi katanya kalau orang-orang suka nyentil tuh mati pelan-pelan. usia udah pensiun ya, tambah sakit-sakitan, kena post power syndrome ya. Itu tadi ya, tambah lagi down lagi Bung ini. Kalau begitu Bung, biar nggak mati pelan-pelan, ini pasti nih para pendengar kita udah nggak sabar nih. Tadi di awal Pak Jim udah bilang, nggak apa-apa kecemasan itu muncul, nanti ada jagoannya lewat, ada solusinya. Pasti udah nggak sabar nungguin Bung. Rasanya perlu dibocorin nih Pak Jim. Iya, oke, sebetulnya ini sih hal-hal yang sangat sederhana aja. Cuman kalau sikap kita negatif, yang positif itu kan nggak bisa muncul. Ya. Jadi kalau dari pengalaman saya bicara juga banyak teman-teman, kan juga banyak yang bagus kan mereka pensiun kan. Nah, saya juga banding-bandingkan. Kalau menurut saya nomor 1 itu ditentukan oleh sikap. Sikapnya begini, oh iya ini ada masalah yang memang nanti pensiun kan semua orang menghadapi hal yang sama kan. Nah, perbedaan sikap menghadapi pensiunnya ini yang membuat hasilnya berbeda. Nah, berbedanya begini, ada orang yang istilahnya belum berusaha, belum melakukan apa-apa, sudah pasrah, ya kan ya. Kan tidak jarang kita dengar teman-teman yang pensiunan, ya saya sekarang mah hidup ikutin air mengalir aja, ya kan? Ikutin air mengalir maknanya apa? Kalau saya nggak tahu ya teman-teman itu maknanya apa, tapi saya bilang kenapa begitu? Ikutin air mengalir kan berarti air mengalir kemana kamu ikut, berarti hidup yang ditentukan oleh situasi kan, bukan kamu yang kendalikan kan. Padahal orang yang kendalikan dia kan bisa lawan arus bahkan, ya kan? Tapi kalau orang yang mengikuti air mengalir, ya air kemana aja dia diikut. Seperti orang belayar, ikutin angin doang, ya kan dia. Padahal dia tidak punya pelabuhan tujuan, dia nggak tahu mau kemana nih. Ikutin air aja gitu. Ikutin arus, ikutin angin. Lah jangan-jangan nanti mendaratnya di tempat yang menyeramkan yang kita nggak mau. Yang jelas ngikutin air itu pasti dari tinggi ke rendah. Iya. Sifatnya air gitu. Sifatnya air. Dia akan terpuruk berarti mati pelan-pelan. Nah, betul. Jadi betul juga. Jadi nggak boleh ya bilang apa mengikuti air mengalir. Ya sebaiknya. Nah, itu kan sikap orang yang sudah menyerah, tidak mau berusaha. Pasrah. Bukan pasrah sebenarnya, itu lebih negatif. Kalau pasrah itu biasanya kan sudah melakukan sesuatu. Tapi itulah kemampuan dia. Tapi kalau misalnya tadi mengikuti air mengalir itu kesannya nggak berusaha, tapi ya udahlah apa yang terjadi terima aja lah. Harusnya mengikuti BBM Bung. Apa itu Bung? Naik terus saja. Kalau air mengalir kan ke bawah. Jangan Kalau mancing. BBM naik. Jangan mancing. Ini kita ngomonginnya 50. Oke, jadi itu ya Pak. Nah, sikap yang penting. Itu kan satu tadi yang saya bilang, dia reaksinya sikapnya negatif, tidak berusaha lakukan apa-apa. Jangan-jangan dia menyalahkan tempat perusahaannya. Ya, saya sebetulnya kan masih mampu nih kerja nih, begini-begini nyalakan. Pas saya kan dulu ikut bangun perusahaan ini, kok perusahaan seperti nggak menghargai saya, berikan pesangon pensiun yang tidak cukup. Dia cenderung akan menyalahkan orang. Ya, seperti itu. Artinya ini sikap-sikap yang negatif. Negatif. Nah, seharusnya sikapnya apa? Pensiun itu, makanya tadi saya bilang kita harus sadar, di hari pertama saya bekerja, saya akan tahu bahwa pada suatu saat, katakanlah usia 55, 56, saya akan pensiun. Jadi mumpung saya punya waktu 30-an tahun, saya harus mulai menyiapkan diri sedikit demi sedikit. Nah, itu orang yang sikapnya positif. Betul. Nah, tapi nggak apa-apa, tidak pernah terlambat, lakukan aja. Lakukan nomor 1 kan berubah sikap kan. Ini harus saya hadapi. Ya, pelajari dong dari orang-orang yang berhasil menjalani pensiun dengan baik. Ada kursus-kursus kok. Ya, kita komunitas 50 plus juga menyelenggarakan kursus begini, ya, bahkan coaching, ya, ajak mereka membuat
perencanaan kehidupan di masa pensiun itu harus seperti apa. Jadi tidak hanya dikasih tahu, tapi bersama-sama ada mentornya akan ikut membimbing. Mentor-mentor yang sudah berpengalaman dan yang sudah menjalani kehidupan pensiun yang positif, yang semakin berkualitas, bermakna. Nah, mereka akan ikut membimbing nih nanti nih teman-teman yang perlu persiapan pensiun. Nah, jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Saya ambil contoh singkat aja. Memangnya begitu pensiun waktu kita misalnya hari terakhir perpisahan perusahaan ya, kan dikasih mungkin sertifikat atau apa gitu namanya. Kan nggak ditulis kan, mulai hari ini Pandai pensiun dan tidak boleh bekerja lagi untuk selama-lamanya. Enggak kan? Enggak juga. Iya kan? Kan cuman hanya sebetulnya berakhirnya hubungan kerja dengan Di tempat perusahaan itu. di tempat ini. Nah, habis itu kan mau kerja di tempat lain kan juga boleh aja kan? Oke. Dan juga bidang pekerjaan apapun yang kita mau jalani juga boleh. Nah, tergantung. Ya kita sekarang cari karya apa yang bisa kita lakukan berlandaskan pengalaman, pengetahuan kita miliki. Banyak kok. Memang orang bilang, lah dengan usia begitu gua ngelamar siapa yang mau terima? Ya nggak perlu ngelamar lagi. Misalnya, kalau dulu manajer keuangan umpama tahu keuangan, kan bisa jadi financial planner. Mengajarkan orang sesuatu bagaimana mengelola keuangan pribadi dengan baik sehingga nggak defisit. Gitu Jadi ya. konsultan, jadi pembicara seminar, jadi trainer, jadi mentor, banyak kok peluangnya. Ya. Apalagi sudah kaya pengalaman itu betul, kan. itu kan yang perlu kan. Itu banyak sekali kok yang bisa dilakukan. Mahal ya kan, itu bayaran tuh Pak Jim. Betul. Artinya siap-siap berarti ya. ini kita Ya, harus mau dia. merubah pengertian bekerja. Betul. Bekerja itu tidak hanya di sektor ikut formal dengan seperti orang itu. lain Betul. atau di formal tertentu. Iya. Tapi bekerja seperti tadi juga Ya, ya. ini yang itu disebut sesuatu- pekerja mandiri. Nah, Pekerja mandiri itu dokter yang bukan praktek di rumah sakit ya, bukan praktek pribadi. Musisi, ya kan ya penyanyi, pencipta lagu kan mereka tidak ada majikannya, ya bekerja untuk dirinya. Itu yang kita sebut pekerja mandiri. Nah, berarti yang pertama tadi merubah sikap ya, Bung Hasan Iya. ya. Yang kedua tadi bekerja secara mandiri. Iya. Nah, dan saya yakin masih banyak nih Bung Hasan. banyak, ya. Tapi Tapi ya kayaknya tadi, kita harus ada yang mau lewat dulu. Oke, nih. Kita kasih baik. sebentar itu. Tiap hari banting tulang, kerja terus lupa pulang. Stamina tubuh berkurang, minum bios yang penelahku pun menghilang. Bila cuaca tidak mendukung, penyakit mudah berkunjung. Tubuh dan virus bertarung, Bio 7 hadir jadi pelindung. Bio 7 minuman Nusantara, racikan rempah-rempah Indonesia. Obat yang telah digunakan sejak lama, terkandung banyak khasiat di dalamnya. Tak hanya untuk pencegahan, namun bisa sembuhkan berbagai penyakit. Tunggu apa lagi, langsung beli Bio 7 produk paling terlejit. Kelelahan ya? Menyedihkan. Ingin meningkatkan stamina untuk metabolisme tubuh? Minum Bio 7 secara teratur. Karena Bio 7 terbuat dari bahan-bahan alami yang dapat meningkatkan metabolisme dalam tubuh. Eits, modal dikit. Langsung beli di akun resmi Bio 7. Bio 7, Bio 7. Bio 7, Bio 7. Bio 7, Bio 7. Bio 7, Bio 7. True life begins at 50 plus. True life begin at 50 plus ya. Sorry, ini saya mau jadi Gara-gara gemetar saya nggak ngomong siap pensiun 50 ini. plus Iya, soalnya. masih Harus shock ini, 54. Ya, agak Bung Mane masih shock ini. Aduh, ya. Ya, luar Ya, biasa nih ya. tadi Pak Jim sudah menjelaskan ya berbagai hal kenapa orang-orang yang pensiun atau orang-orang yang menghadapi pensiun itu mencemaskan kondisi yang dialami ya tadi. Mulai dari penghasilan yang akhirnya penghasilan tetapnya tidak ada, belum lagi masalah seperti post power syndrome gitu ya. Dan ini yang membuat seringkali kita menemukan orang-orang yang pensiunan bisa jadi minder dan segala macam. Tapi tadi seperti yang disampaikan Pak Jim, ini nggak boleh dibiarkan sehingga label atau stigma terhadap para pensiun dan juga orang-orang lansia itu tidak pernah berubah.
kita harus berubah walaupun pelan-pelan. Tadi Pak Jim sudah menyampaikan ada beberapa hal. Yang pertama, kita harus merubah sikap kita, terutama bagi orang-orang yang mau pensiun atau yang sudah pensiun. Yang kedua tadi, ya bagaimana tadi Pak Jim sudah menjelaskan bahwa kita bisa bekerja mandiri, nggak mesti harus bekerja secara formal, dan tentu masih ada. Langsung aja Pak Jim. Ya, baik, saya kalau boleh tambahkan lagi, selain menjadi pekerja mandiri, nah kita harus jalani hidup kita tetap dengan aktif, produktif. Ya, kalau ada hobi, kembangkanlah hobinya menjadi sesuatu yang baik. Apa saja kok hobi itu semuanya baik, dan dengan lakukan hobi kita menjadi aktif, kita menjadi sehat, baik jasmani kita maupun juga mental kita itu sehat, ya. Entah bercocok tanam, entah punya hobi menulis, bermain musik, kumpul dengan teman-teman, itu kan semua kegiatan yang bagus, ya. Kalau merasa hobinya sekarang sudah tidak cocok, ya cari hobi baru sih. Nah, bergabung di komunitas-komunitas, ya kan, ya banyak kok yang bisa dilakukan. Kita di komunitas 50 plus saat ini mempunyai Banyak 20-an kelompok kegiatan, ya. Wah, banyak sekali. Dan Masa yang nggak ada yang cocok gitu ya? iya, pasti ada yang cocok. Iya, masa udah 20. Nulis ada, ngelukis ada, Bung ya. Apalagi ini komunitasnya tadi ya. Menulis. Banyak, berkebun. Berkebun ada. Fotografi. Sampai ada. bungasan aja nggak hafal Iya, 20. saking banyak Iya, tadi. Jadi kalau nggak Nyanyi cocok di ada. situ rasanya perlu dipertanyakan. Anda ini siapa? punya hobi Punya nggak hobi sih? apa? Iya. Oke, Ya, seperti itu, kembangkan hobi, ya. Nah, kemudian juga kalau yang khawatir misalnya tidak punya penghasilan tetap bulanan misalnya gitu ya. Nah, bisa kok lakukan beberapa hal, misalnya kalau rumahnya sudah punya kamar kosong karena anak-anak udah mandiri tidak di rumah, kan boleh nyewakan kamarnya. Nggak harus satu rumah dijadikan kos kan. Saya punya beberapa teman yang dia cuma 2 kamar yang kosong aja yang dia sewakan gitu, 2 kamar kosong aja. Entah buat mahasiswa, entah buat pekerja, ya. Nah, kalau punya halaman, mungkin punya sedikit modal, boleh mungkin dibuat misalnya kalau lokasinya memungkinkan, ya. Strategis, Ya, ya. tempat penitipan sepeda motor misalnya. Sekarang ini kan banyak nih Banyak orang sekali, naik betul. MRT atau naik LRT kan, ya, daripada ke kantor naik kendaraan umum, naik kendaraan sendiri repot. Titipkan aja, apalagi kalau dia dekat-dekat dengan stasiun-stasiun, ya. Contohnya seperti itu, ya kan, ya. Memanfaatkan lahan kosong Ya, di rumah. halaman rumah ya, kan Pak, juga ya. boleh gitu, ya. jadi- Nah, jadi bisa juga misalnya kita menyewakan juga ruangan, misalnya kalau ruangan cukup besar. Sekarang saya lihat yang mungkin Pak Hasan dengan Pak Bande lihat, banyak orang buat tempat olahraga futsal. Ya. Ya, kira-kira cuma seukuran lapangan tenis lah, ya. Anak-anak muda kan suka tuh, Jadi bagus arena tuh. futsal, ya. Ya, kalau punya tanah lebih sedikit, ya. Nah, atau misalnya buat mereka yang tinggal di kota besar untuk menambah uang pensiun, mungkin boleh pindah ke kota yang lebih kecil kan. Rumahnya yang di Jakarta atau di mana yang lebih strategis dijual, mungkin harganya lebih cukup tinggi. Nanti beli aja rumahnya yang misalnya sedikit di pinggir kota atau di kota yang lebih kecil, yang hidupnya lebih murah. Jangan demikian, nah dia mempunyai uang yang cukup untuk selama membiayai masa pensiun. Dan satu lagi yang saya udah pernah lakukan nih, tapi maaf ya, kalau nggak cocok jangan lakukan. Apa-apa? Yang saya lakukan sesuatu yang beda. Waduh. Nah ini nih yang kita tunggu. Ini. Nah, banyak orang kan berpikir kalau apa-apa kan nanti dia kan mewariskan kepada anak kan. Nah, yang saya pernah lakukan, saya jual tanah saya. Saya punya tanah kosong dulu, saya pernah tugas di Bandung. Waktu itu sempat beli tanah, udah kembali lagi ke Jakarta. Nah, saya tawarkan anak saya, mau nggak mengangsur tanah saya yang di Bandung. Anak sendiri ditaruh. Iya, betul. Wah, ini- Nah, jadi kan boleh kan. Baik. Nah, jadi saya bilang, saya nggak minta uang, kan lumayan tambah cash flow-nya saya kan. Sebulan dia mengangsur sekian juta. Nah, tapi syukur-syukur dia beruntung, mungkin belum lunas. Saya udah nggak ada, kan untung lebihnya berarti ya. Itu satu, ya kan ya. Nah, mana ada orang bisa nggak beli tanah dengan menyicil sebulan, misalnya nyicil 3 juta, 5 juta, kan nggak ada kan. Nggak ada. Nah, selain tanah, kenapa, dan yang saya tahu ya,
cukup banyak teman saya yang masih tinggal bersama dengan anak, tapi sebetulnya bukan dia numpang ke anaknya yang menumpang ke dia. Ya. Anaknya dan mantunya dengan cucunya numpang. Lah kenapa nggak suruh mereka bayar sewa? Kalau nggak kan dia sewa rumah di luar kan dia juga bayar kan? Ya. Nah, Mending kenapa kasih orang ke tua nggak orang dibayar? tuanya, iya. Mendingan dia bayar orang tuanya sambil ditengokin, itu dapat uang dari anak. Anak Saya sendiri. bilang terobosan gitu, mungkin orang nggak biasa. Kemudian daripada anaknya, misalnya dikasih babysitter, kenapa nggak dikasih orang tuanya aja? Yang ngurus. Ya, kalau babysitter misalnya sebulan bayar 5 juta, kalau orang tua sendiri 3 juta mungkin mau kali ya. Ya, yang jelas lebih murah, mungkin lebih murah kalau dia tega gitu ya. Yang jelas kan pasti dibimbingnya dibesarkan lebih bagus kan, Betul. sama kakek atau neneknya sendiri kan. Why not gitu daripada ambil orang lain. Ya kan? Dan ini cuma lagi-lagi contohnya. ini hanya pilihan saja. Pilihan ini cuma kasih ide aja, betul. Pak. Ya kan ya. Yang selama ini kan, karena saya sering dengar begini orang, waduh hidup jangan, pada anaknya numpang di tempat dia minta duit lu sama anaknya, kesian loh. Ada teman yang istilahnya, saya mesti tunggu gajian karena anaknya gajian dia baru bisa gajian. Padahal sebetulnya anaknya berutang banyak nih dengan orang tuanya gitu nih. ya. Ini cuma ide aja ya, kalau cocok mungkin kalau budaya keluarganya bisa terima, oke, kalau tidak jangan ya. Betul. Setiap keluarga itu berbeda-beda semua. Tapi ini sampai begitu ya, Pak Jim ya. Saya rasa mungkin ini langkah yang cukup satu juga yang cukup ide segar ya. Tapi di sisi lain ya ini tidak lazim mungkin untuk masyarakat Indonesia ya. betul, ya. Kayak tanah suruh anak nyicil kita mungkin lebih baik ke orang lain lah. Ya tapi ya ini why not, kenapa nggak dicoba ya, apalagi ada gitu ya. Karena gini Bung, kalau yang pernah saya lihat seperti itu sebenarnya tidak hanya sekedar untuk mendapatkan materi, iya. tapi ini juga salah satu cara orang tua untuk memaksa anaknya untuk nabung, Bung. Bisa Bisa juga. jadi. Karena seringkali anak ini kalau tidak dibuat dibegituin, seperti itu, nggak penghasilannya itu nabung-nabung. tidak akan pernah tersimpan. Betul. Dia hanya berpikir, wah nanti kan jatuhnya ke saya juga. betul. Ngapain Iya, gitu. iya, iya, iya. Nah, ini sebenarnya dengan cara seperti ini dua-duanya untung. Betul. Apalagi Orang tuanya juga merasa, oh iya, Iya. anak saya akhirnya kan bisa mencicil walaupun sebenarnya karena harganya juga kan nggak mungkin sama, Bu. Kalau ke orang mungkin 1M, mungkin ke anaknya paling 500 paling mahal. Ini juga kan sebenarnya udah win-win solusi juga Apalagi gitu. tanah atau lokasi tadi adalah memang warisan keluarga turun temurun, daripada Betul. jatuh ke tangan orang Lain, lain ya. betul. Ya kenapa enggak anak atau keluarga terdekat ditawarkan aset tadi Betul. untuk itu ya. Oke, menarik. Ini gimana Bung? Yang Anda yang punya 3 hektar tadi mau ditawarkan ke siapa nih? Ke saya atau ke Udah saya gali, Bung. Udah digali, Bung. Udah nggak ada tanahnya. Oke, udah habis ya. Baik. Oke. Baik, sudah di penghujung acara nih, Pak Jim ya. Apa yang bisa Pak Jim juga sampaikan lagi buat audiens kita nih, Pak Jim? Baik, ya. Kalau saya boleh rangkum ya, apa yang kita sampaikan ini singkat aja. Ya. Pensiun itu pasti terjadi. Ya. Yang paling baik adalah kita bersikap dengan positif, ya, dan buat perencanaan. Karena nanti kita akan bahas dalam episode berikutnya lagi. Justru sesungguhnya pensiun ini adalah masa kehidupan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Masa sih, Pak Jim? Ya. Kan itu Makanya sudah- judul kita True Life Begins at 50 plus. Orang Inggris bilang life begin at 40, yes, life. But true life, kehidupan yang sesungguhnya, yang sejati dimulai baru usia 50 ke atas. Nanti kita akan bahas kenapa kehidupan sejati dimulai usia 50 ke atas. Yang penting tetap bersikap positif menghadapi datangnya pensiun. Oke, terima kasih banyak Pak Jim. Jangan dikomentari lagi, Ya, Bung ya. enggak, Saya udah agak lega nih. agak-agak tenang Nah, ini udah ya. agak tenang. Tadi di awal saya agak-agak Pucat ya, saya lihat pucat tadi ya. ya. Tapi dibilang tadi bahwa 50 kehidupan plus, sesungguhnya itu ya. setelah 50 tahun. Ini Tapi ada saya harapan, agak-agak ada tenang harapan, dikit ya. sama Nggak ada. tahu nih, nanti minggu depan akan dibikin apa lagi. Baik, terima kasih banyak Pak Jim ya sudah bersama kita membawakan acara ini, sudah berbagi bersama kita. Mudah-mudahan dialog ini bisa menginspirasi Bapak Ibu ya. Buat Bapak Ibu sahabat nostalgia, para pensiunan ya, atau yang mau pensiun ya. Jangan sampai kelewat acara ini. Kami hadir setiap hari Kamis
pukul 4 sore ya Pak ya. Dipantau terus ya. Saya Hasan DJ. Ya, saya dengan Pande. Jim Mintarja. Kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Sampai jumpa.